bisa menjadi wasitnya pertandingan, dalam tanda kutip ya. Bawaslu harus bisa gagah. Bawaslu jika huruf B-nya hilang itu awas lu. Jadi Bawaslu harus bisa gagah. Tidak peduli anak pejabat, tidak peduli anak presiden, tidak peduli anak jenderal. Kalau punya pelanggaran terhadap pemilu, tindak dong. Ya, bila perlu diskualifikasi jika itu layak untuk didiskualifikasi. Kira-kira seperti itu. Jadi kita mendorong Bawaslu agar mereka bisa bekerja dengan baik. Mari kita sama-sama jaga pesta demokrasi ini agar bisa berjalan dengan baik dan damai dan jujur dan adil. Kita sudah menyampaikan tadi apa yang menjadi tuntutan kita. Saya bersama Bu Dini, ya, bersama Bu Kris Chandra, dan ada satu orang lagi Bu Burhan juga menyampaikan datang ke dalam diterima oleh Bawaslu, ya, dan mereka menerima kita dan menerima apa yang menjadi aspirasi kita yang kita tulis dalam statement tadi. Jadi, tapi mereka tidak bisa untuk datang keluar ya begini ya, tidak bisa datang keluar. Sebenarnya kita menunggu karena komunikasi antara Bawaslu dan masyarakat ini kan terhalang dinding tebal. Jadi Bawaslu harus keluar sebenarnya untuk menyatakan sedikit saja, gitu loh, bahwa Bawaslu sudah bekerja. Kita akan dukung, masyarakat akan dukung kok, gitu loh. Jadi maunya kita Bawaslu gagah, gitu loh. Tidak peduli itu anak siapapun, anak pejabat, anak jenderal, anak presiden sekalipun, bila melakukan pelanggaran, tindak tegas, bila perlu diskualifikasi. Tapi alasan Bawaslu tidak menjumpai warga luar gimana? Ya, situasinya tidak begitu dan dibilang taat aturan, masih menunggu arahan dari pimpinan dan yang lain. Soal kecurangan ini sebetulnya pihak Bawaslu memang ada terjadi kasuistik ya di berbagai tempat. Ada yang surat suara di 5 bulan sebelum pemilu, ada yang merubah angka di C1, ada yang tidak sesuai penghitungan suara dari aplikasi Sirekap dengan C1 manual, dan Bawaslu tadi menyatakan bahwa Sirekap hanyalah alat bantu, tidak bisa menjadi tolak ukur. Kira-kira seperti itu. Aksi ini akan terus berjalan karena masalah. Ya, ditanyakan aja kepada beliau-beliau yang ada di PDI Perjuangan. Ajakan soal Nasdem apa, Pak? PDI Perjuangan mengaku siap menjadi oposisi jika pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka terpilih menjadi Presiden 2024. Terkait hal ini, Presiden Joko Widodo memberikan responsnya. Dikutip dari tribunnews.com, saat dikonfirmasi menanggapi langkah PDIP yang akan menjadi oposisi, Presiden Jokowi hanya menjawab singkat. Kepala negara mempersilakan menanyakan kepada pihak elit partai yang dipimpin oleh Megawati Soekarno Putri. Ya, ditanyakan saja kepada beliau-beliau yang ada di PDIP, kata Jokowi di Jakarta, Senin, 19 Februari 2024. Jokowi yang hingga kini masih berstatus sebagai kader PDIP itu pun enggan berkomentar lebih jauh terkait posisi Partai Banteng. Diketahui, dalam perhitungan resmi atau real count Komisi Pemilihan Umum, KPU, Prabowo Gibran mengungguli pasangan lain dan diperkirakan menang satu putaran. Per Senin, 19 Februari 2024, pukul 9 WIB, total suara yang masuk ke KPU dari beberapa tempat pemungutan suara, TPS, di seluruh Indonesia mencapai 70,53%. Hasilnya, Prabowo Gibran tetap menempati urutan pertama dengan perolehan suara 58,3%. Sekretaris Jenderal, Sekjen, DPP PDIP, Hasto Kristianto menyampaikan, PDIP siap berjuang di luar pemerintahan jika paslon yang diusungnya, Ganjar Pranowo Mahfud MD kalah di Pilpres. Sebagai partai yang berada di luar pemerintahan, mereka akan menjalankan tugas check and balance.
menghadirkan lokal menjadi Indonesia.